Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelas. Kita bertemu lagi pada pertemuan ke-11 ini. Ke-12, maaf ya. Nah, kita akan membahas regresi linier sederhana. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, ya, kita membahas korelasi. Di mana korelasi itu adalah kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Variabel X disebut juga variabel bebas, dan Y disebut juga variabel terikat. Nah, jadi korelasi itu adalah kekuatan hubungannya. Nah, bagaimana dengan regresi? Ya, kalau regresi ini kita ingin mencari pola hubungannya. Kalau korelasi tadi kekuatan hubungan, maka regresi ini adalah pola hubungannya. Nah, regresi yang kita bahas di sini adalah regresi linier sederhana. Mengapa dikatakan regresi linier sederhana? Karena hanya melibatkan satu buah X dan satu buah Y. Ya. Dengan rumus umum seperti ini. Nih. Ya, Y sama dengan A plus BX. Ya, A dan B adalah bilangan. Ya. X adalah variabel yang diketahui atau variabel bebas, dan Y adalah variabel yang terikat atau diramalkan. Seperti itu. Ya. Jadi nanti ya, dengan mendapatkan pola hubungan ini, kita bisa memprediksi nilai-nilai Y atau nilai-nilai X di luar dari sampel yang kita bahas. Itu dikenal dengan peramalan. Ya. Nah, ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu, di mana inilah nilai korelasi. Ya. Dan tidak bergandengan, regresi dan korelasi. Korelasi sudah kita bahas pada minggu yang lalu, positif, negatif, dan tidak berpola. Nah, bagaimana cara kita menentukan pola hubungan dari variabel X dan variabel Y? Dalam konteks ini, kita akan menggunakan metode least square, ya, atau pembuatan garis regresi metode least square. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, rumus ini tadi adalah Y sama dengan A plus BX, di mana nilai A itu adalah penjumlahan dari Y, ya, nilai Y dikurangi B dikali dengan penjumlahan dari X dibagi dengan jumlah sampel. Dan B merupakan, ya, penyebutnya adalah sampel dikali dengan jumlah total dari X kali Y dikurangi perkalian antara jumlah X dikali dengan jumlah Y, ya, dengan dibagi sampel dikalikan dengan jumlah total X kuadrat dikurangi dengan jumlah total X yang dipangkat 2-kan. Nah, ini contoh misalnya, ya. Nah, X ini adalah sebuah pendapatan, ya, satuan pendapatan di sini, ya, ada berapa sampel? 2, 4, 6, 8, 10 sampel, ya. 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 sampel pendapatan dan 10 sampel konsumsi. Nah, sini misalnya. Nah, untuk mengakomodir rumus-rumus ini, maka kita akan buat kolom, yaitu kolom X kuadrat, kolom XY, dan kolom Y kuadrat. Ya, sama dengan kita membuat kolom di mencari nilai korelasi, ya. Sini seperti biasa nih, kalau X kuadrat tentu nilai X kita pangkat 2-kan, begitu pula Y kuadrat, kalau X kali Y kita kalikan saja X dikali dengan Y. Maka kita akan mendapatkan tabel ini, dan inilah jumlah totalnya, jumlah total X, jumlah total Y, X kuadrat, X kali Y, dan Y kuadrat. Nah, lalu kita susun hipotesisnya, itu H0, di mana X di sini, ya, pendapatan tidak mempengaruhi nilai Y. X tidak mempengaruhi nilai Y. Dalam konteks ini adalah pendapatan tidak mempengaruhi tingkat konsumsi. Dan alternatifnya dari hipotesis itu adalah pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi. Nah, kita hitung pertama adalah nilai B, ya. Nilai B. Nah, kita tinggal memasukkan angka dari hasil tabulasi ini, ya, di mana X kali Y nilainya adalah 94.448, N-nya adalah 10, ya, kemudian sigma XI-nya adalah
375, lalu sigma YI adalah 2348 ya. Lalu dibagi dengan ya jumlah sampelnya 10, X kuadratnya adalah 14.993 dengan nilai X 375 di pangkat 2. Nah, setelah kita hitung secara perlahan, dapatlah kita nilai B 6,88. Lalu kita substitusi untuk mendapatkan nilai A. Ya, ini B yang kita dapatkan tadi kita letakkan di sini. Ya, di sini. Nilai Y sudah ada, sigma Y di sini dia sigma Y 2348. Lalu nilai B adalah 6,88 dan nilai X adalah 375. Dibagi dengan jumlah sampel 10, maka kita mendapatkan nilai A minus 23,20. Nah, jadi persamaannya adalah minus 23,20 sebagai nilai A, lalu nilai koefisien B, ya, koefisien X itu nilai B 6,88X. Nah, inilah persamaan regresinya. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa menentukan nilai-nilai di luar data sampel. Misalnya, sini sampelnya tidak ada angka 35, 45, 50, maka ya kita tinggal substitusi saja di sini ya. Kalau nilai X-nya sudah diketahui, maka kita bisa dapat nilai Y dan seterusnya. Itu tinggal disubstitusi seperti biasa saja. Dan kita bisa menguji hipotesisnya ya. Hipotesisnya kita sudah menentukan tadi hipotesisnya itu di mana pendapatan tidak mempengaruhi tingkat konsumsi dan pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi. Lalu kita uji hipotesisnya untuk menentukan hipotesis mana yang kita terima nanti. Apakah H1, apakah H0. Nah, di sini kita menggunakan nilai kritis dan titik tabel T yang seperti kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya contoh soal ya. Di sini adalah pendapatan ada berapa? 2, 4, 6. Ada 6 sampel pendapatan dan konsumsi. Nah, bagaimana korelasi, regresi, ya, kemudian uji hipotesisnya kita buat di sini. Nah, di sini kita lengkapi dulu tabelnya X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, lalu kita dapatkan data-datanya, lalu kita sederhanakan, N sampelnya ada 6, jumlah X-nya 745, jumlah Y kuadratnya 54.625, jumlah Y-nya 545, jumlah X kali Y-nya adalah 74.725, dan jumlah X kuadratnya adalah 102.625. Nah, hipotesisnya adalah X dan Y tidak ada hubungan, atau X mempengaruhi Y, ya tidak mempengaruhi Y, dan alternatifnya adalah ada hubungan X dan Y atau X mempengaruhi Y. Lalu kita hitung, ya, secara sederhana, ya, maka kita akan mendapatkan persamaan regresinya, ya, seperti ini, ya. Lalu kita mendapatkan nilai korelasinya dan mengikuti rumus ini. Lalu kita akan mendapatkan determinasinya. Nah, perhitungan ini bisa dilakukan secara sederhana, secara pelan-pelan saja, bisa diikuti dengan baik. Lalu uji signifikansi untuk menerima hipotesis H1 atau H0, ya. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah perhitungan secara manual, ya. Nah, bagaimana dengan perhitungan secara otomasi dengan software SPSS? Berikut caranya. Ya. Nah, ini. Maka nilai tadi ya X dan Y kita letakkan di SPSS ini. Kita akomodir X ya sebagai pendapatan dan Y sebagai tingkat konsumsi. Nah, lalu kita masukkan di sini angka-angkanya. Ada 6 sampel, ya. Sudah kita entry, maka kita ikuti ini, analyze, regression, linear, seperti ini, ya, analyze, regression, linear. Nah, lalu kita isi, ya, Y sebagai pendapat X ini sebagai independen, ya, X ini sebagai independen, sini dia, nah. Dan Y ini sebagai dependen. Sini dia. Nah, begitu. Ya. Berikutnya,
Kita lihat. Ini kita abaikan saja, boleh. Lalu kita oke. Nah, kita udah dapat. Ya, di sini adalah model summary. Ya, kita copy, kita letakkan di sini model summary. Lalu kita dapat juga ANOVA. Ya, kalau model summary untuk mendapatkan nilai korelasi dan korelasi dan determinasi. Lalu ANOVA untuk menguji signifikansi, kita copy lagi, dan koefisien ini untuk mendapatkan koefisien A dan koefisien B. Nah, kita lihat ya, setelah kita copy, dia muncul di sini. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini, di model summary, di sini ada R, ini adalah korelasi. Ya, nilai korelasi. Ya, otomatis ya, tinggal keluar aja ini, jadi kita tinggal baca. Berarti koefisien korelasinya adalah 0,98. Nah, ini dia. Lalu di sini ada nilai determinasi, R kuadrat. Ya, ini dikalikan 100%, berarti determinasinya 96%. Nah, lalu ini ANOVA. Kita akan membaca signifikansi. Apabila signifikansi kurang dari 0,05, maka dia signifikan, terima H1. Jika signifikansi lebih daripada 0,05, tidak signifikan, terima H0. Itu keputusannya. Ya. Lalu di sini ada nilai koefisien, konstan itu sebagai nilai A atau alfa. Ini konstan, sini dia. Dan pendapatan ya sebagai nilai B. Sini dia 0,697 atau beta. Ya. Sehingga kita bisa menyusunnya dengan baik. Apa kesimpulan yang kita dapat situ? Pertama, nilai korelasi 0,98. Ini dia. 0,98 nilai korelasi. Artinya terdapat hubungan positif yang sangat erat antara pendapatan dengan konsumsi. Lalu kita akan dapatkan nilai determinasi R kuadrat. Ini dia. Ya. Ini 0,96 dikalikan 100 jadi 96%. Ini dia 96%. Artinya 96% pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Ya. Lalu kita mendapatkan signifikansi di sini. Uji signifikansi ya. Di mana pendapatan atau X mempengaruhi konsumsi secara nyata. Ini dia. Nilainya. Nih. Nah, maka kita dapatkan persamaannya Y sama dengan 4,29 plus 0,697. 4,29 dari mana? Dari sini. Ya, nilai alfa. Dan ini adalah koefisien B pada X, 0,697. Nah, artinya kita sudah mendapatkan tanpa kesulitan terlalu banyak karena dihitung otomatis dengan software SPSS. Nah, bagaimana kalau kita hanya menggunakan Excel? Bisa juga. Kita buka Excel, ya. Ini kita hapus dulu, boleh. Nah, kita susun di sini, ini X, Y. Ini adalah sampelnya tadi. Oke, ini kita blok. Lalu kita insert, scatter. Sini kita ambil. Ya, kita hapus saja ini untuk mempercantiknya ya. Kita hapus saja garisnya. Seperti itu. Lalu nilai kita maksimal X itu adalah 200. Kita maksimalkan aja 200. Ya, di sini. Ya, 200 saja. Itu. Kemudian, kita lihat di sini. Ternyata nilai minimalnya adalah di atas 50. Maka kita buat saja nilai minimalnya 50. Yang minimumnya 50. Terus lagi, udah mulai cantik dia, ya. Sini kita lihat, ya X-nya 200 ya. Sorry, ya. Oke. Kemudian di sini ada
Kita buatkan ya, kita taruh di nilainya, kita klik kanan, kita buat add trend line, kita buat dia linear, kita mintakan display equation, dan kita mintakan display R square. Ini dia, udah muncul. Nah, seperti itu. Lalu kita permanis ya. Sini di layout, kita ambil axis title, primary horizontal, kita title X below axis. Ini kita buat sebagai pendapatan. Oke. Lalu di sini di vertical axis kita rotate title. Kita buat sebagai konsumsi. Ya. Nah, seperti itu. Maka kita mendapatkan persamaan, grafis dan persamaannya. Ya, kita copy, klik kanan, copy, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, nilai korelasinya adalah akar dari ini. Ini determinan, karena R pangkat 2, ini determinan 96%. Jadi kita akarkan 0,96, kita akarkan dapat 0,97. Ya, artinya terdapat hubungan positif yang sangat erat antara pendapatan dengan konsumsi. Sama dengan yang pertama tadi ya. Kemudian kita dapatkan nilai determinan, sini kita tinggal kalikan 100%, maka terdapat determinan 96%, artinya 96% pendapatan akan mempengaruhi nilai konsumsi. Lalu kita di sini ya, di Excel ini tidak ada. Pendapatan mempengaruhi Y sangat nyata ini tidak diketahui dengan Excel ya. Ya, itu hanya diketahui dengan SPSS. Nah, ini tidak ada. Lalu ini persamaannya. Y sama dengan 4,29 plus 0,697X. Jadi relatif sama sebenarnya, hanya saja di SPSS dia outputnya lebih lengkap lagi. Nah, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh kelas sekalian, seolah dapat menambah hasanah dalam perhitungan regresi dan korelasi sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.